Nanti ketika buat akun di portal SSC SNBKN melalui input NIK akan terdeteksi secara otomatis ya. Apakah kamu termasuk database atau non-database sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, sebelum Mimin bahas, seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin memberikan informasi yang datang dari teman-teman official BKN ya, dengan sebuah flyer yang berjudul pendaftaran seleksi P3K terbagi menjadi dua periode ya. Di sini ada periode pertama mulai 1 Oktober 2024 dan periode kedua mulai 17 November 2024. Ya, dari sini jadi teman-teman itu banyak yang bertanya ya kepada teman-teman BKN tentunya dan ini mungkin menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang bingung ya. Apakah saya nanti akan masuk di tahap satu dan di tahap kedua ya. Nah, ini ada informasi yang disampaikan sebelum pendaftaran dimulai besok, pastikan Sobat BKN memahami apakah masuk kriteria pelamar yang pertama atau kedua, ya. Nah, di sini disebutkan ya, soal masuk tidaknya di database BKN, selain kamu dapat melihat informasi dari masing-masing instansi tempat bekerja, nanti ketika buat akun di portal SSCSN BKN melalui input NIK akan terdeteksi secara otomatis ya, apakah kamu termasuk database atau non-database sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Jadi maksudnya gini, teman-teman mungkin saat ini bingung ya, teman-teman itu akan bisa masuk di gelombang tahap periode pertama atau periode kedua. Tapi ini sudah divalidasi, sudah disampaikan teman-teman BKN, teman-teman ketika besok membuat akun itu secara otomatis akan muncul, akan masuk ke periode satu atau periode kedua ya. Jadi banyak yang bertanya di sini dan ini juga sudah dijawab oleh official BKN ya. Ketika bikin akun dengan nick dan pilih jenis formasi akan terdeteksi kamu masuk jenis pelamar periode satu atau 2 ya. Jadi ini sudah disampaikan oleh teman-teman BKN. Jadi ini memberikan informasi kepada teman-teman. Teman-teman itu silakan membuat akun ya ketika pendaftaran besok. Bedanya kalau akun memang bisa dibuat kapan saja di periode ini, tetapi kalau untuk pendaftaran itu sudah dibagi sesuai periodenya masing-masing, sesuai dengan kriterianya ya. Nah, di surat edaran BKN itu kemarin sudah Mimin bahas apakah teman-teman kriteria A, B, C ataupun yang D. Untuk kriteria ABC berarti ikutnya di periode satu ya. Kemudian honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah yang belum terdata di pendataan non-ASN, bukan STHK 2 atau bukan pelamar prioritas, berarti akan masuk di periode kedua di 17 November 2024. Nah, kenapa seperti itu ya? Teman-teman harus cek. Karena untuk progres penyelesaian tenaga non-ASN yang pernah disampaikan itu memang ya, jadi dari 2 juta sekian itu ya, sisa non-ASN yang sudah terdata itu 1 juta sekian ya, di mana ada THK 2 140.000 sekian, kemudian non-THK 2 1.644.000 sekian ya. Nah ini, kan ketika itu di-verval ya oleh teman-teman BKN, ada mungkin yang ternyata di-verval itu tidak memenuhi kriteria ya. Ketika itu kan ada beberapa jabatan yang akhirnya tidak boleh, mengikuti pendataan non-ASN ya, untuk teman-teman yang di outsourcing ya. Jadi kalau teman-teman ikut ketika itu security, salah satunya driver ya. Nah ini sisanya cukup banyak, kemudian ini dilakukan verval di tahun itu ya. Vervalnya itu adalah ngelihat kontrak kerja, apakah sudah minimal 1 tahun per Desember 2021, kemudian berusia paling rendah 20, paling tinggi 56, kemudian tingkat pendidikan sesuai dengan ijazah, kemudian jabatan ya. Jadi pas itu sudah dilakukan verifikasi oleh teman-teman instansi tentunya oleh BPKP juga ya melakukan verval untuk mengecek. Jadi ketika teman-teman buka SSC ASN besok, ini sudah dibuka ya besok untuk pilihan P3K-nya sudah muncul. Teman-teman silakan membuat akun atau melakukan pendaftaran di SSC ASN. Jadi nanti akan tahu bahwa teman-teman akan masuk ke gelombang satu atau di gelombang 2. Jadi teman-teman sudah bisa membuat akun ya mulai besok ketika pendaftaran P3K-nya sudah muncul. Nah, per hari ini sudah banyak instansi yang sudah memberikan pengumuman seleksi untuk formasi P3K ya. Misalnya ini dari teman-teman Kemenpora telah memberikan upload formasi. Kemudian ini juga ada dari teman-teman Muro Jambi ya. Ini ada teman-teman Muro Jambi. Kemudian ini ada dari Beltim. Kemudian ini dari
Teman-teman Kabupaten Pemkab Pemalang ya, ini sudah ada pengumuman yang disampaikan ya terkait, formasi dan lamarannya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ini juga ada dari Magetan ya, di Magetan ini juga sudah diumumkan untuk formasinya teman-teman silakan download. Kemudian ini ada dari Morowali ya, sudah diumumkan. Nah, misalnya ini adalah pengumuman dari teman-teman, Pemkab Seragen ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah disampaikan alokasi kebutuhannya juga rinciannya. Kemudian ini ada ketentuan umum ya. Ada ketentuan umum, kemudian sama ya biasanya. Ada kriteria pelamar, teman-teman bisa lihat. Pastikan teman-teman itu membaca pengumuman dari instansi ya. Ini juga ada urutan untuk prioritas ya, tenaga kesehatan. Kemudian yang harus teman-teman pahami itu adalah terkait ketentuan dan unggah dokumen ya. Nah, ini biasanya Mimin sampaikan terkait unggah dokumen. Nah, di sini sudah disampaikan ya di poin 11 misalnya untuk teman-teman dari Sragen ya. Dokumen persyaratan diunggah melalui SSCSN ya. Nih linknya ada di sini. Teman-teman bisa lihat info pengadaannya. Kemudian di sini format PDF-nya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat file-file yang diperlukan ya. Ini ketentuannya. Sudah disampaikan linknya juga, pengalaman kerja, dan teman-teman bisa lihat jadwal dan kemudian yang berikutnya adalah formasi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah formasi berikut dengan unit penempatannya ya untuk P3K fungsional guru, kemudian teknis ya dan kesehatan. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan masing-masing instansi teman-teman. Nah, jika teman-teman ada request untuk formasi instansi ya bisa disampaikan di kolom komentar nanti akan Mimin bantu carikan untuk usul formasi pengadaan P3K di tahun 2024. Nah, ini adalah informasi penting yang Mimin sampaikan ya. Jadi, teman-teman silakan besok untuk membuat akun ya dan melihat teman-teman itu akan muncul kriteria masuk ke periode yang pendaftaran gelombang pertama atau periode yang kedua. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bermanfaat. Salam satu data.